Saudara, pagi hari ini tadi sudah Pastor Philip sudah sampaikan, khususnya bulan ini dan bulan depan kita akan berbicara tentang justice and grace, keadilan dan kasih karunia. Keadilan dan kasih karunia. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah judul khotbah, ya, agak nyentrik sih memang, tapi ya itu yang saya dapatkan, benci tapi sayang. Bukan benci tapi rindu, itu lagu ya. Tapi ini benci tapi sayang. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami bahwa ada hal-hal yang Tuhan benci dari kehidupan manusia. Bahkan dari umatnya. Ada hal-hal yang Tuhan tidak suka. Ada hal-hal yang menjijikan bagi Tuhan. Dan itu menyebabkan penghukuman, namun dia tetap mengasihi kita. Namun dia tidak pernah membuang kita. Bahkan firman Allah katakan buluh yang patah terkulai tidak akan apa? Kalau jatuh tidak akan tergeletak, ya. Tidak akan sampai terjatuh dan sampai hilang dan sampai binasa. Ada konsekuensi kehidupan, yes, tetapi ada kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, keadilan dan kasih karunia itu adalah karakter Tuhan, ya. Dan karena Tuhan tidak pernah memihak ketika dia menerapkan hukumnya. Tuhan tidak pernah memihak, ya. Bahwa ini yang persembahannya gede udah dibebaskan dari hukuman. Enggak, ya. Tuhan enggak pernah memihak kepada orang-orang, wah ini pelayanannya rajin. Jadi ada dispensasi dari hukum Allah. Enggak, karena dalam menjalankan hukumnya dan ketetapannya Tuhan itu adil dan itu berlaku rata semua saudara. Namun di dalamnya juga Allah punya kasih karunia yang sangat besar. Jack Halford, seorang teolog Pentakosta menuliskan, keadilan Tuhan mengimbangi kasih karunia-Nya. Di dalam penghakimannya ada keadilan. Dan di dalam keadilannya ada kasih. Kita hidup dalam kasih karunia, tetapi Tuhan tetap setia terhadap kebenarannya. Amin. Kita hidup di dalam kasih karunia Allah, tetapi kebenaran Allah, ketetapan Allah itu tidak pernah berubah, saudara-saudara. Ya, tidak pernah mengenal waktu kalau firman Allah katakan. Nah, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, untuk bisa mengenal Tuhan, untuk bisa tahu apa yang berkenan kepada Tuhan, untuk bisa mengenal apa yang bisa membuat Tuhan bersuka cita, maka kita perlu mengenal firman Allah di bagian-bagian secara khusus yang menceritakan tentang pribadi Tuhan. Ya. Nah pagi hari ini saya mau membawa kita dalam Yesaya pasalnya yang ke-61, ayatnya yang ke-8. Ya, ayatnya yang ke-8 dari Yesaya 61 firman Tuhan katakan, sebab aku, Tuhan, siapa? Tuhan. Ya, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Nah kalau kita baca terjemahan-terjemahan yang lain, disebutkan bahwa sebab aku, Tuhan, mencintai keadilan. Hukum itu diterjemahkan dari kata justice, ya. Keadilan, saudara-saudara. Ada banyak bagian-bagian di dalam firman Tuhan yang menjelaskan bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang adil. Itu adalah karakteristiknya. Bahkan Tuhan berfirman, ya salah satunya dalam Mazmur pasal 106 ayat yang ketiga, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada keadilan atau pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Jadi Tuhan juga menuntut kehidupan kita, Tuhan juga mendorong kita untuk hidup dalam keadilan di segala waktu. Jadi keadilan itu enggak ada musimnya. Musim-musim bulan pengampunan ya, Desember nih kan ya, Natal. Ya lagi musim nih pengampunan ya. Lagi musim nih minta maaf-maafan, enggak ada musimnya. Ketetapan Tuhan berlaku di sepanjang zaman, amin. Berlaku di sepanjang jalan. Nah saudara, apa yang menjadi definisi keadilan bagi kehidupan kita? Saudara, beberapa tahun yang lalu sudah lama ya tentunya saya pernah mengalami ketika saya kasih pengumuman, saya bilang coba leader tolong identifikasi ada jemaat yang membutuhkan bantuan biaya sekolah karena tidak mampu dan tidak berdaya dengan kondisinya.
Lalu ada leader yang datang sama saya, dia kasih satu daftar saudara-saudara, dan itu cukup banyak. Lalu saya kaget gitu, ini cuma dari satu live? Banyak banget yang mesti ditolong. Lalu dia bilang, pastor, kita kan mesti adil, katanya. Oh, keadilan itu semua mesti dapatkah? Atau sesuai dengan tujuan bantuan itu, bahwa hanya orang-orang yang membutuhkan yang mesti dapat. Jadi kita punya pengertian keadilan masing-masing, saudara-saudara. Ya, nah, namun Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak pengaruh sebenarnya keadilan yang kita mengerti dari dalam dunia ini karena datang dari orang-orang hebat di dalam dunia ini seperti Plato. Ya, Plato dalam karyanya Republik itu sangat-sangat terkenal sekali. Dia hidup di abad 4 sampai ke 3 sebelum Masehi, mendefinisikan keadilan itu sebagai harmoni antara 3 bagian jiwa manusia, rasional, emosional, dan hasrat. Ya, lalu muridnya Plato juga punya pengertian sendiri lagi tentang keadilan itu, namanya Aristoteles, kita pasti sudah kenal ya. Teman-teman yang ada di sekolah, yang belajar sejarah ini pasti sangat terkenal. Dia memberikan pengertian definisi dari keadilan itu, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Itu yang disebut dengan distributive justice dan memperbaiki kesalahan dengan memberikan kompensasi yang sesuai. Ya, itu yang disebut dengan corrective justice. Nah, Bapak Saudara, ada lagi namanya Thomas Aquinas yang memberikan pengertian tentang keadilan, saudara-saudara, dan dia menggabungkan pengertian dari Aristoteles dengan kekristenan, ya, dan dia membuat pengertian bahwa Aquinas menyatakan bahwa keadilan itu adalah keinginan tetap untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Jadi menurut dia keadilan itu berasal dari Tuhan dan tercermin dalam tatanan alam sehingga kebaikan bersama untuk tujuan bersama. Nah, ada begitu banyak pengaruh-pengaruh dari para filsuf abad-abad tersebut yang membawa pengertian-pengertian kepada kita hingga hari ini, saudara-saudara. Ada yang salah? Enggak ada yang salah sih sebenarnya. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, di atas semua pemahaman dan pengertian, ya, abad 8 sebelum Masehi, Tuhan sudah berfirman tentang keadilan. Karena Dia adalah Tuhan yang adil, amin. Dan Dia selalu akan mengajarkan itu kepada umatnya. Tuhan berfirman dan firman Tuhan banyak menuliskan tentang keadilan. Keadilan yang diajarkan oleh firman Tuhan memiliki banyak aspek. Keadilan sebagai tindakan kasih yang aktif dalam kitab Mika. Keadilan dalam memberikan upah yang layak dalam kitab Imamat. Jadi ribuan tahun sebelum ada Plato, sebelum ada Aristoteles, sebelum ada Thomas Aquinas, itu sudah ada firman Allah tentang keadilan, saudara-saudara. Keadilan dalam menjaga perjanjian dan janji. Kitab Mazmur menuliskan itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi secara khusus pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah topik tentang keadilan, yaitu keadilan sebagai tindakan ibadah yang sejati. Justice as an act of true worship. Nah, Saudara, sebelum kita masuk ke dalamnya, saya yakin dan percaya banyak di antara kita membuat resolusi pada awal tahun 2024, betul? Pasti kita bikin resolusi karena Pastor Arif selalu mendorong kita. Entah akhir tahun atau awal tahun untuk membuat resolusi. Nah, apakah saudara pernah membuat resolusi? Nggak usah angkat tangan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi pasti di antara kita pernah membuat resolusi. Oh, tahun depan saya nggak mau absen pelayanan. Oh, tahun depan saya nggak mau absen ibadah. Oh, tahun depan saya nggak mau absen dalam hal memberi. Oh, tahun depan saya nggak mau absen dalam hal life group. Oh, tahun depan saya nggak mau absen tentang communal prayer, ya. Dan kita membuat banyak resolusi, ya, sebagai bagian dari kegiatan rohani untuk membangun kehidupan rohani kita, which is itu sangat baik. Ya, mungkin ini sudah bulan yang ke-11 ya, sudah 10 bulan kita lewatin. Ya, pasti ada di antara saudara yang, yes, puji Tuhan, ya. Kalau ada sampai hari ini yang belum pernah bolong absennya loh ibadah, haleluya. Belum pernah absen loh dalam life group, belum pernah absen dalam komunal, belum pernah absen dalam WPDA, belum pernah absen dalam jadwal-jadwal pelayanan diberikan. Yes, itu satu kemenangan yang sangat luar biasa. Saya mau sampaikan congratulations untuk itu.
Selamat atas pencapaian kita semua. Atas setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, persembahan yang kita berikan saudara-saudara. Nah namun menjelang akhir tahun ini kita masih ada 2 bulan untuk dijalankan. Mari kita press on sampai kepada akhir tahun saudara-saudara. Tapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian daripada firman Tuhan yang akan menolong kita memahami hati Tuhan tentang ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sejati. Apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan mari kita akan selalu menyelaraskan pemahaman Tuhan dengan pengertian kita. Supaya kita tidak berjalan dengan pengertian sendiri, amin. Tapi kita mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Sehingga apapun yang kita lakukan berkenan kepadanya. Berkenan kepada Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita belajar dari sebuah pesan yang disampaikan oleh seorang nabi. Dia disebut sebagai nabi kecil. Bukan karena dia seperti Sakeus, bukan. Ya, dia disebut nabi kecil karena memang tulisannya singkat di dalam seluruh 66 Alkitab itu, kitab di dalam Alkitab. Salah satu tulisannya cukup singkat, makanya dia tergolong sebagai nabi kecil. Namanya Amos, saudara-saudara. Sebuah Alkitab yang sangat kental, bagian dari firman Tuhan yang sangat kental mengajarkan tentang justice and grace. Keadilan dan kasih karunia. Saudara siap untuk itu? Amos berasal dari Tekoa. Di mana Tekoa? Sebuah desa kecil yang ada di Yehuda, Israel bagian selatan. Dan kalau saudara ingat ketika Salomo, ya, pemerintahan Salomo terjadi perpecahan kerajaan Israel. Ada kerajaan utara yang disebut dengan Israel, ada kerajaan selatan yang disebut dengan Yehuda. Nah, Amos dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, walaupun dia datang dari Yehuda di bagian selatan, tapi dia dipanggil oleh Tuhan untuk berbicara kepada orang-orang yang ada di utara. Ya, pesan yang disampaikannya, sekalipun dia bukan berprofesi sebagai seorang nabi, tapi Tuhan panggil dia atau keturunan nabi, dia bukan seorang keturunan nabi juga, tetapi dia adalah seorang gembala dan pemungut buah ara. Ya, kita bisa temukan itu di dalam Amos pasal yang ke-7. Ya, dia bukan nabi, dia bukan seseorang yang keturunan nabi juga enggak, tetapi Tuhan panggil dia untuk menyampaikan pesannya kepada umat Israel, pesan yang sangat penting, pesan yang tentunya sangat urgent pada masa itu, dan Tuhan panggil Amos untuk menyampaikannya kepada umat Israel pada masa itu, saudara-saudara. Nah, Amos, kejadian ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Nggak perlu keturunan nabi pun Tuhan bisa pakai. Ya, nggak berprofesi sebagai nabi pun Tuhan bisa pakai. Kalau kayak Elia kan dipanggil Nabi Elia, Nabi Elisa, ya. Kalau di sini ada pendeta Elisa, ya. Kalau di zaman itu ada Nabi Elisa. Itu ada title-nya di depan. Nah, kalau Amos ini nggak ada pada masa itu, saudara-saudara. Dan ini mengajarkan kepada kita, siapapun kita hari ini, karena kita adalah imamat yang rajani, 1 Petrus 2 ayat 9. Maka kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada generasi ini. Amin. Leader-leaders yang akan di-recognize, saudara-saudara sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang akan menyampaikan pesan secara sengaja. Membangkitkan orang-orang dalam iman mereka dan pertumbuhan rohani mereka secara sengaja. Karena kita adalah imamat yang rajani di perjanjian baru. Nah, saudara-saudara, Allah memanggil Amos untuk menyampaikan sebuah pesan. Pesan yang sangat kental dengan teguran. Pesan yang berupa peringatan, pesan yang berupa kecaman terhadap ketidakadilan sosial yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu. Nah, saudara, walaupun secara lahiriah orang-orang Israel itu beribadah kepada Allah. Mereka taat sekali dalam ibadah mereka. Di dalam kitab Amos itu disebutkan ada Gilgal, ada Betel. Betel tempat Yakub berjumpa dengan Tuhan, ya. Gilgal tempat apa ya waktu itu ya, kejadiannya ya saya lupa ya. Tetapi Bethsheba itu adalah sumur dari Abraham. Ya, sumur dari Abraham. Gilgal adalah tempat di mana Yosua mengalami kemenangan waktu dia mau menyeberang ke Israel. Dan di situ ada 12 batu yang peringatan yang jadi itu tempat-tempat yang sakral bagi umat Israel. Tempat-tempat kemenangan bagi orang Israel. Yang menjadi tempat di mana mereka melakukan juga ritual-ritual mereka. Jadi Alkitab mencatat pada masa itu orang-orang Israel itu sangat rajin beribadah. Sangat rajin, sangat tertib, sangat aktif dalam ibadah mereka. Namun bagi Tuhan pada masa itu, ibadah yang mereka lakukan itu sesungguhnya itu hanya formalitas. Tidak ada kesungguhan hati di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan itu. Dan Tuhan mengecam ini
Mengecam ini lewat Nabi Amos. Israel pada masa itu menjadi suatu bangsa yang sangat makmur. Sangat berlimpah. Secara ekonomi mereka mengalami kemakmuran yang sangat luar biasa. Tetapi kemakmuran itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tetapi kemakmuran itu didapatkan dari mengabaikan hak-hak orang lain. Menindas orang lain. Dan itu yang Tuhan kecam, saudara-saudara. Jadi bangsa Israel pada masa itu berpikir Tuhan akan kagum dengan apa yang mereka lakukan. Tuhan amazed, wow luar biasa persembahan kamu. Wow luar biasa kamu memenuhi setiap jadwal-jadwal ibadahmu. Perayaan-perayaan kamu, nyanyian kamu yang main gambus, yang main kecapi. Wow luar biasa. Mereka berpikir Tuhan akan amazed dengan itu. Tapi sebaliknya Tuhan meratap dalam hatinya, Tuhan meratap melalui Nabi Amos karena ada tulisan-tulisan Amos itu kalau diperhatikan itu berupa ratapan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan meratap lewat Amos atas kondisi kerohanian mereka. Apa yang Tuhan katakan? Mari kita lihat Amos pasal 5 ayat yang ke-21. Ini sangat mengejutkan tetapi ini adalah kebenaran yang kita harus dimerdekakan saudara-saudara. Kita harus dengar, kita harus baca ayat-ayat ini karena ini berlaku untuk kita. Amos 5 ayat 21. Ketika orang Israel berpikir ibadah mereka wow di hadapan Allah. Persembahan mereka wow di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, aku membenci. Aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh. Apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, ternak terbaik. Ya, yang tidak terlalu tua, ya tapi sudah siap untuk dipersembahkan. Aku tidak mau pandang, kata Tuhan. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Wow. Menyedihkan ya, sangat menyedihkan. Apa perasaan kita ketika kita persembahkan sesuatu yang kita pikir udah wow. Terus Tuhan bilang, aku benci. Aku gak suka. Aku gak mau dengar. Bahkan ada bagian lain dia katakan, aku gak mau lihat. Saudara-saudara, dari firman Tuhan, dari beberapa ayat firman Tuhan ini, ada beberapa fondasi yang kita mesti bangun sebagai umat Tuhan. Fondasi yang pertama, ingatlah baik-baik bahwa yang Tuhan benci itu adalah tindakannya, bukan orangnya. Oke? Yang Tuhan benci itu adalah tindakannya, bukan orang Israelnya. Tuhan gak pernah ngomong sama orang Israel, saya benci sama kamu. Enggak. Tuhan bilang apa? Aku benci perayaanmu, aku benci dengan persembahanmu, aku benci dengan nyanyianmu, aku benci dengan tari-tarianmu, aku benci dengan perayaan yang kau lakukan, aku gak suka. Bukan aku benci engkau, bukan. Itu pribadi. Jadi Tuhan gak pernah membenci pribadi manusia karena dia mengasihi manusia. Itu yang kita harus tanam di dalam diri kita. Dan Tuhan yang kedua, Tuhan tidak memisahkan antara kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Minggu lalu Pastor Daniel Nathanael sudah sampaikan di umum 1, sangat luar biasa. Tuhan tidak memisahkan antara kehidupan rohani dan kehidupan jasmani kalau saudara perhatikan. Ya. Kehidupan rohani mereka kelihatannya bagus dalam pengertian mereka. Ibadah lancar dan segala macam. Tetapi kehidupan sehari-hari rupanya tidak. Ya. Jadi ibadah hanya berkenan kepada Allah. Fondasi yang ketiga. Ibadah hanya berkenan kepada Tuhan jika disertai dengan hidup yang mencerminkan keadilan dan kebenaran Tuhan. Allah menginginkan integritas antara ibadah dan perilaku sehari-hari. Ibadah harus diwujudkan dalam kasih, kebenaran dan keadilan dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat di mana kita berada, saudara-saudara. Jadi pesan Amos ini sangat-sangat relevan dengan kita pada hari ini. Amos menyampaikan sebuah pesan untuk memperingatkan, untuk mengecam ibadah yang menurut orang Israel itu baik, tapi tidak berkenan kepada Allah. Dan Tuhan mau kita kembali kepada Dia, melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Ya, saya nggak tahu berapa banyak saudara yang rindu ibadah yang kita lakukan, persembahan yang kita berikan itu berkenan kepada Tuhan. Berapa banyak yang rindu untuk itu? Atau saudara mungkin ada yang cuek aja, terserah deh Tuhan mau terima apa enggak. Gitu. Saya pikir nggak ada yang mau ya. Kita mau diberkati oleh Tuhan, betul nggak? Kita mau apa yang kita tabur itu berbuah.
Kita mau apa yang kita lakukan itu betul-betul mendapat perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu pesan Amos itu masih relevan. Ya, Amos pasal 5 ayat 24 mengatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara, ini adalah kalimat yang tensisnya tuh terus berjalan. Present tense. Ya, ini berarti Tuhan mau dari zaman Amos sampai hari ini terus keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir di dalam kehidupan umatnya. Oleh karena itu saudara-saudara, dari konteks ini ada dua tindakan praktis yang saya coba renungkan dan saya coba cari dan saya coba baca. Dua tindakan praktis dalam hubungannya dengan keadilan dalam konteks ibadah yang benar. Atau ibadah yang sejati. Yang pertama, membela dan membantu orang lemah. Bukan sebaliknya menjerat dan menindas mereka. Mazmur 182 ayatnya yang ketiga. Berilah keadilan, kata firman Allah, kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Nah saudara, ini adalah panggilan. Kalau kita mau ibadah-ibadah kegiatan rohani yang kita lakukan berkenan kepada Allah, ini harus diselaraskan dengan sebuah tindakan praktis, yaitu membela orang-orang lemah, bukan menjerat mereka atau memanfaatkan mereka, atau justru kita membawa celaka, menindas mereka, saudara-saudara. Udah tahu orang gak sanggup bayar, masih diutangi dengan bunga yang tinggi. Saya masuk pada hal yang praktis. Udah tahu dia gak sanggup bayar. Masih kasih utang, pinjaman dengan bunga yang mencekek. Itu kan nindas namanya. Saudara tegang supaya aman, orang kalau datang pinjam uang. Berikan sejumlah yang kita tidak harapkan kembali. Itu jauh lebih aman, saudara. Ada yang datang, pastor, boleh gak pinjam? Oh kenapa? Lagi masak gasnya habis katanya. Berapa? 100. Gak punya 100, ini 20.000 pakai gak usah balik lagi. Aman pastornya. Emang gak punya pada waktu itu. Saudara. Manipulasi harga dan produk. Meningkatkan harga secara tidak wajar atau menyembunyikan cacat produk dan tanpa memberitahu pembeli. Potong upah orang gak jelas. Berbagai alasan diberikan. Efisiensi, kebiasaan dan lain sebagainya. Orang tidak mendapatkan haknya. Amsal 11 ayatnya yang ke-7. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Kalau nimbang tuh yang benar jualan. Orang bayar sekilo sampai di rumah cuma 8 on. Sekilo dilebihin 0,1 on gak apa-apa kan? Kecuali emas. Gak bisa dilebihin. Enggak, begitu maksudnya saudara. Jangan sampai kita memanfaatkan kesempatan. Wah orang ini butuh. Lagi mengalami kedukaan. Tapi barang yang dia perlu saya punya. Tak naikin aja harganya. Orang lagi susah. Itu hal-hal yang praktis. Di lembaga sekolah dan pendidikan diskriminasi terhadap anak-anak berdasarkan status ekonomi. Oh ini anak orang kaya diperlakukan dengan berbeda. Oh ini anak orang yang gak punya, udahlah gak usah diperhatikan terlalu banyak. Tuhan gak suka dan Tuhan benci dengan hal seperti itu. Keluarga-keluarga dibandingkan. Anak-anak kecurangan dalam sekolah. Ujian, siswa bekerja sama nyontek berbagi jawaban dengan alasan semua orang melakukannya. Hey. Itu tidak adil di mata Tuhan. Kamu malas belajar, lalu kamu nyontek. Itu tidak adil buat yang belajar, itu maksudnya.
Itu tidak adil. Dan Tuhan gak suka dengan neraca serong seperti itu. Orang tua memperlakukan anak-anak tidak adil. Pilih kasih. Secara tidak sadar menunjukkan favoritisme terhadap salah satu anak, saudara-saudara. Dan itu menyebabkan ketidakadilan di antara saudara kandung. Pembagian warisan yang tidak adil. Hak waris seringkali diabaikan atau dibagikan secara tidak seimbang karena tekanan keluarga dan lain sebagainya, saudara. Tanggung jawab dalam keluarga, suami dan istri. Nggak adil, kenapa? Istrinya lebih banyak kerja daripada suaminya. Udah nggak kerja. Semuanya mesti disediakan. Saudara, itu tidak adil. Istri juga udah nggak kerja, ngambur-ngamburin uang lagi. Di rumah juga nggak beres. Itu juga nggak adil, saudara-saudara. Lingkungan pekerjaan, ada favoritisme dalam promosi. Karyawan yang dekat itu yang dipromosikan. Orang yang kerja setengah mati gak pernah dilihat. Gak pernah ditanya keadaannya. Mau sakit kek, mau lumpuh kek, mau celaka kek, terserah. Yang penting lu digaji kan setiap bulan. Oh saudara, itu tidak adil. Saudara sangat diem. Tidak menghargai orang-orang yang bekerja keras. Yakobus 5 ayat 4 berkata, sesungguhnya telah terdengar suara jeritan orang-orang yang menuai panenmu yang telah kau tahan upahnya. Mengerikan saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab itu mengerikan. Tuhan sangat marah jika ada orang, terutama anak-anaknya, menindas orang lain saudara. Menindas orang lemah, memanfaatkan, memperdaya. Oh dia paling gampang disuruh, udah dia yang disuruh. Tetap aja di luar jam kerja, tetap aja dia yang disuruh karena dia paling gampang disuruh. Paling gampang dimanfaatkan. Kita memanfaatkan orang rajin untuk kemalasan kita. Berdiri kemegahan, keberhasilan di atas air mata dan penderitaan orang lain yang kita nggak pernah perhatikan kehidupan mereka. Tidak pernah memberikan perhatian kepada mereka. Tuhan nggak suka dengan itu. Anak-anak youth. Keadilan itu mengangkat derajat kehidupan orang lain, bukan menjatuhkan atau menghina. Dengan panggilan-panggilan yang tidak senonoh. Dasar kamu, main game aja gak becus, on. Bukan Om Aon ada di sini. Kamu kok cupu banget sih? Enggak usah so asik deh, sekarang ada istilahnya SKSD. Saya baru tanya kemarin, SKSD itu apa? So kenal, so dekat katanya. Itu kata-kata bully yang sangat luar biasa saudara-saudara. Bocil jangan ikut-ikutan. Saudara kadang-kadang kita berpikir kita bercanda. Ya. Saya ditegur Tuhan berkali-kali. Bercanda, udah cukup. Kita gak pernah tahu perasaan orang ketika kita bercanda. Tanpa sadar kita menaruh label dalam kehidupan orang lain. Stop bullying. Bilang sama yang sebelah, stop bullying. Kalau dengar ada anak-anak yang bully satu dengan yang lain, stopin. Jangan dibiarkan. Stop. Biasa aja dong, lebay banget sih. Orang terus ngomong lebay. Orang terus ngomong lebay. Saudara, bercanda sih bercanda. Hati-hati dengan bercanda. Saya cerita, gak pernah lupa saya cerita ini. Tapi saya sudah memaafkan papa saya ya. Saya cerita waktu SMP. Biasa kalau beli buku tulis kan sudah ada cover yang bagus kan. Paramita Rusadi, almarhum Nika Ardila, Desi Ratnasari. Ya kan, kalau saudara yang ketahui pasti tahu orang-orangnya. Pasti tahu lahir tahun berapa lah gitu kan. Nah covernya kan bagus-bagus tuh kalau pakai baju, betul gak? Satu kali saya mau Natalan. Jadi saya bilang sama sepupu saya tukang jahit, tolong dijahitin dong yang ini. Dia jahit, persis sama dia jahit sudah, kan memang dia tukang jahit kan. Lalu malam Natal mulai tiba, saya ada acara nyanyi pada waktu itu persembahan pujian anak-anak remaja. Lalu saya pakai baju itu, lalu papa saya masuk ke kamar dan dia lihat saya pakai baju itu.
Ya memang waktu itu kalau saya nggak salah cover itu almarhum Nike Ardillah. Ya, bedalah badannya saudara. Jadi begitu saya pakai, papa saya masuk ke kamar dia bilang gini, kayak kodok katanya gitu ya. Saudara, itu langsung plus jatuh. Saudara, sejatuh-jatuhnya saya. Karena saya sudah membayangkan pakai baju itu terlihat seperti di cover buku tulis. Ternyata papa saya bilang kayak kodok. Saudara, malam itu saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau nyanyi. Guru sekolah minggu datang, ayo dong nak. Enggak, gua nggak mau nyanyi. Kayak kodok gua katanya. Jangan bercanda loh, bener. Jadi kadang-kadang kita pikir bercanda. Mazmur 34 ayat 7 berkata begini. Orang yang tertindas ini berseru. Dan Tuhan mendengar, saudara. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat ini berbicara kuat. Jangan main-main dengan menindas orang. Karena kalau dia berseru kepada Tuhan, kita berhadapan dengan Tuhan. Apakah kita bisa menang melawan Tuhan? Enggak. Kalau kita tertindas berseru kepada Tuhan, itu ajarannya saudara. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ini jelas. Bantu orang lemah, bela orang lemah, bukan menindas mereka. Itu best practice yang pertama. Praktek yang kedua yang kita bisa lakukan menanggapi firman Tuhan ini, berikan persembahan yang datang dari sumber yang benar, saudara-saudara. Kalau saudara baca Alkitab Yesaya pasal 61 ayat 8 tadi, disebutkan di situ, kalau kita lihat terjemahan asing, ya, karena ada satu kalimat yang disisipkan di situ yang enggak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dia katakan for I, saya baca dari NASB, Revised, yang 2020 punya. For I the Lord love justice, I hate robbery in the burnt offering. Ya, and I will faithfully give them their reward and make an everlasting covenant with them. Ada satu kalimat yang tersisip di situ kalau dalam bahasa Indonesia dia cuma bilang sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Dalam terjemahan yang lain dia membenci perampasan, dia membenci kecurangan yang dibawa sebagai persembahan di dalam rumah Tuhan. In the love, in the burnt offering. Ya. Jadi pastikan bahwa Tuhan tidak suka, Tuhan membenci persembahan hasil rampasan, hasil tipuan. Dan ini tidak berbicara tentang materi saja, saudara-saudara. Ini juga berbicara tentang pelayanan kita, skill kita, jabatan kita, kemampuan-kemampuan kita. Yang kita pikir, wah ini persembahkan kita lakukan untuk Tuhan. Padahal itu dihasilkan dari cara-cara yang tidak pantas. Itu dihasilkan dari hasil karya orang lain. Itu dihasilkan dari menginjak orang lain, menjelekan orang lain. Dan kita pikir itu persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Menjerat orang lain dengan utang dan bunga yang tinggi. Lalu untungnya banyak. Lalu kita berpikir, saya bawa persembahan di dalam rumah Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan akan happy dengan itu. Tuhan akan senang dengan itu, saudara-saudara. Tuhan bilang aku benci. Kita berpikir Tuhan amazed dengan apa yang kita lakukan. Kita berpikir Tuhan tidak tahu asal usul semuanya itu. Kita bisa bungkus itu dengan baik. Organisasi di mana kita melayani, gereja di mana kita berikan persembahan kita, bantuan kita. Memang tidak tahu saudara-saudara. Tetapi Tuhan tahu. Dan Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah tertipu oleh penampakan luar kita, saudara. Saya mau tutup dengan fondasi yang keempat, saudara-saudara. Amos memperingatkan Israel bahwa penghukuman ilahi akan datang jika mereka tidak bertobat dari penindasan terhadap kaum lemah dan ketidaktaatan kepada Allah. Dalam ayatnya yang ke-27 pasal 5 dia katakan, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh,
ke seberang Damsik firman Tuhan yang namanya Allah semesta. Saudara, mari renungkan firman Tuhan ini. Saya tahu firman Tuhan ini sangat tidak enak untuk didengarkan. Tadi pagi sementara pujian dinaikkan saya menangis dan saya bilang Tuhan ini sangat tidak enak untuk disampaikan. Banyak orang lebih suka dengar tentang berkat, kesembuhan dan lain sebagainya. Tapi ini gak nyaman banget kalau saya mesti bilang Tuhan benci sama persembahan yang saya berikan. Tuhan benci dengan pujian yang saya nyanyikan, gak enak banget. Tapi Tuhan mengingatkan kepada saya tentang peristiwa Yohanes dan Petrus ketika mereka keluar dari bait suci. Dan mereka mulai menginjil Yesus naik ke sorga pada waktu itu. Lalu ada orang-orang Saduki yang menahan mereka untuk memberitakan firman Allah. Dan di situ mereka berkata, kami harus lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Mari renungkan firman Tuhan ini. Apakah ada praktek-praktek yang kita lakukan tanpa sengaja ataupun mungkin sengaja yang merugikan orang-orang lemah, yang merampas hak-hak orang lain? Saudara, lawan arah itu merampas hak orang. Hal yang paling kecil, bukan jalur kita. Apakah kita pernah berlaku tidak adil sengaja atau tidak sengaja? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita harus mengerti bahwa setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Karena Tuhan memberlakukan hukumnya dengan keadilan. Dan hari ini ada kasih karunia Tuhan buat kita. Berita firman Allah sudah disampaikan. Seperti Amos sampaikan, jika kita mau berbalik kepada Tuhan ada kasih karunia Allah. Sekalipun sekarang mungkin kita sedang menanggung sebuah konsekuensi dari ketidakadilan yang kita lakukan, ada kasih karunia Tuhan bagi kita kalau kita mau datang kepada Dia. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya suka dengan tulisan Tozer, dia katakan kasih karunia dan keadilan Tuhan adalah dua sisi dari sifatnya yang sempurna. Dia memperlakukan setiap jiwa dengan keadilan yang sempurna. Namun dalam belas kasihan yang tidak berkesudahan, dia memberi kita kasih karunia untuk berubah dan diselamatkan. Mungkin juga ada di antara saudara di posisi yang sebaliknya. Selama ini saudara ada di posisi yang tertindas. Saudara sepertinya diinjak-injak. Saudara sepertinya diperlakukan tidak adil baik di rumah, di kantor, di toko. Saudara mungkin dibully selama ini. Bagi yang diperlakukan tidak adil, dengar. Tuhan dengar jeritan hati kita. Tuhan mendengar seruan hati kita. Dan firman Allah dalam kitab Mazmur tadi katakan, Dia akan mendengarkan dan Dia akan datang menyelamatkan. Tetap berharap kepada Tuhan, saudara-saudara. Tuhan dengar, Tuhan mendengar. Ada hal-hal yang Tuhan benci, tetapi Dia tetap mengasihi pribadi kita karena Dia tidak mau kita binasa. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sementara singers akan menolong kita menyanyikan pujian ini. Renungkan firman Tuhan, ada di bagian mana kita? Kita bagian yang melakukan ketidakadilan atau kita diperlakukan tidak adil, kedua-duanya ada kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin saudara ditekan di sekolah oleh teman-teman, dibully. Mari datang kepada Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Saudara,
Ada kasih karunia Allah sementara kita dalam sikap doa di hadapan hadirat Tuhan yang kudus pada siang hari ini. Kalau saudara mau menanggapi kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini untuk pengampunannya, sekaligus tempat kita berseru kepadanya. Kalau ada saudara yang merasa, Tuhan ampuni saya karena saya lalai dalam hal ini. Saya pernah menyakiti orang, saya pernah menindas orang, saya pernah berlaku tidak adil di dalam keluarga saya dan lain sebagainya. Mari datang kepada Tuhan. Kalau saudara juga berkata pada siang hari ini, Tuhan saya mau bergantung kepada kasih karunia Allah untuk melepaskan pengampunan bagi mereka yang membuli saya, bagi mereka yang menindas saya. Mari datang kepada kasih karunia itu. Dan saya mengundang saudara yang mau meresponi kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Dan sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ku bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Shekara baba baba karaya darabo shererererabo. Shadarararaba tangaraya derabahasa darabo. Terima kasih Tuhan. 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 Secara khusus saya mau berdoa pada pagi hari ini bagi saudara yang merasa tertindas dan saudara merasa tidak kuat dengan itu dan perlu pertolongan dan anugerah Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kau berada, angkat tanganmu kepada Dia dan kita mau berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat setiap tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Kami berseru kepadamu Tuhan. Kami berseru atas kesesakan yang kami alami di dalam kehidupan ini. Atas ketidakberdayaan kami dan ketidakadilan yang kami rasakan. Bapa, kami berseru kepadamu. Dan Engkau berjanji di dalam firman-Mu bahwa setiap orang yang tertindas berseru kepada Tuhan. Engkau mendengarkannya. Engkau datang dan menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan kuasa-Mu, kasih dan anugerah-Mu bagi setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Dan kami boleh melihat kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dan kami semua. Tuhan tolong kami supaya kami hidup di dalam keadilan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang berkenan kepada Allah. Bukan secara ritual saja. Tetapi kehidupan yang penuh dengan keadilan dan integritas. Hormat dan takut akan Tuhan. Menghormati orang lain dan sesama kami. Terlepas dari semua status yang ada di dalam dunia ini. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu. Kepala keluarga, ibu rumah tangga. Anak-anak, semuanya, guru-guru, pekerja, pegawai, pengusaha. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mulai hari ini kami hidup di dalam keadilan yang Tuhan canangkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Yang percaya mari sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara, Tuhan memberkati.